Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon kami di 021392 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 D1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aji Dewandaru yang merupakan investment spesialis PT Trimegah Sekuritas Tbk. Pak Aji, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik di sini. Terima kasih Pak Aji sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan September lagi nih, Pak. Hari ini merupakan hari perdagangan kedua di September. Pergerakan di harga saham gabungan, meskipun beberapa kali menyentuh di level 7.200-an, namun posisi ini beberapa kali juga tidak mampu dipertahankan, terutama di penutupan sesi kedua, Pak Aji. Bagaimana analisis Anda? Oke, kalau kita lihat memang pergerakan IHSG secara teknikal itu masih cenderung bergerak sideways ya. Karena walaupun kalau kita lihat beberapa sentimen yang cukup positif, kita bisa lihat dari angka inflasi yang ternyata di bulan Agustus kemarin itu angkanya turun ke angka 4,69% itu harusnya jadi katalis yang cukup positif. Tapi kita ngelihat ke depan masih banyak ketidakpastian, terutama kalau saya coba ngobrol-ngobrol dengan para pelaku pasar, mereka masih sangat khawatir atau concern dengan keadaan bahwa pemerintah berusaha untuk meningkatkan BBM subsidi atau pertalite, di mana memang asumsinya secara konsensus ketika misalkan nanti pertalite itu dinaikkan hingga 10.000, itu berpotensi membuat angka inflasi itu tembus di atas angka 7% lebih. Dan kita lihat memang laporan data inflasi kemarin itu kan yang saya mention barusan itu mengalami penurunan, itu lebih disebabkan oleh adanya musim panen ya. Karena kalau kita coba nge-reflect di bulan Juli, kenaikan inflasi itu disebabkan oleh bahan-bahan pangan pokok seperti cabai rawit, bawang, dan lain sebagainya. Nah, ketika musim panen di bulan Agustus ini masuk, akhirnya membuat suplai dari bahan-bahan pangan tadi itu terpenuhi dan membuat akhirnya inflasi mengalami penurunan. Nah, lalu ke depan bagaimana? Kalau misalkan ternyata kekhawatiran akan peningkatan harga BBM Pertalite ini dikeluarkan atau dinaikkan, itu pasti nantinya juga akan merembet atau berdampak juga terhadap harga-harga lainnya. Ini yang mungkin jadi salah satu highlight utama buat strategi investasi kita di beberapa bulan ke depan dengan melihat perkembangan kebijakan pemerintah ini bakal bersikap seperti apa terhadap kenaikan BBM subsidi ini tadi, begitu. Baik, Pak Aji, terkait dengan sentimen ini bagaimana Anda melihat antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah tampaknya sudah menyiapkan bantalan dan ini pun juga sudah disalurkan di beberapa daerah oleh Presiden Jokowi. Kemudian ini juga mendekati tahun politik, Pak Aji. Apakah nanti Anda melihat secara poin to poinnya kenaikan dari BBM ini tidak akan terlalu signifikan? Oke, kalau kita lihat memang salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan memberikan BLT atau bantuan langsung tunai ini cukup strategis dan kita rasa memang sudah harus wajarnya dilakukan karena memang kalau kita melihat ketika harga BBM itu beneran dinaikkan lalu terjadi kenaikan harga atau inflasi itu tadi, harusnya masyarakat masih memiliki senjata untuk bisa bertahan di kondisi subsidi BBM yang tinggi. Nah, kalau ditanya apakah kebijakan nanti yang akan dilakukan pemerintah itu bakal berdampak terhadap sisi politiknya, itu sangat mungkin karena memang ya benar tadi kalau misalkan kita lihat di tahun 2023 nanti adalah tahun politik, jadi seharusnya kebijakan yang dilakukan sekarang itu seharusnya tidak membuat keributan ya, baik Ya. itu dari sektor real maupun sektor finansial seperti yang kita geluti sekarang ini gitu. Tapi memang balik lagi, yang sekarang menjadi concern utama terutama investor asing adalah bagaimana pemerintah ini bisa mengambil keputusan yang cukup bijak yang tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Karena kalau kita lihat memang Indonesia ini bisa dikatakan menjadi salah satu negara yang cukup diminati oleh investor karena kalau misalkan kita coba bandingkan dengan negara lainnya, salah satunya negara ASEAN ya let's say, itu negara kita
masih sangat-sangat menarik. Tapi kalau misalkan ternyata ke depannya banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu berdasarkan kepentingan politik, itu mungkin membuat investor asing juga berpotensi untuk mengurangi porsinya. Karena uncertainty Ya, dari sisi politik juga salah satu alasan investor asing tidak mau berinvestasi gitu. baik. Itu dari sisi domestik. Bagaimana dari sisi global? Pada Jumat malam nanti waktu Indonesia Barat, para investor juga menunggu data terbaru tenaga kerja ini dari Amerika Serikat. Kemudian pertemuan The Fed di akhir bulan ini. Pak Aji, seberapa besar dampaknya, terutama mungkin dalam strategi berinvestasi di September ini? Oke, kalau kita lihat memang kondisi makro, terutama di market Amerika Serikat sana, itu memang kebanyakan sudah mulai berspekulasi bahwa The Fed akan tetap bersikap agresif dalam meningkatkan suku bunga. Itu juga sejalan atau inline dengan statement-statement dari para petinggi The Fed kemarin. Ini bisa dilihat juga dari yield obligasi Amerika Serikat yang 10 tahun, Ya, itu ternyata sudah naik. Nah, biasanya yield yang naik itu adalah bentuk spekulasi dari pasar yang berekspektasi bahwa suku bunga acuan atau Fed rate yang ada di Amerika Serikat sana itu akan dinaikkan. Nah, ini dampaknya tentu juga akan sedikit cukup negatif ya untuk negara Indonesia. Kenapa? Karena ketika suku bunga acuan di Amerika Serikat di sana itu dinaikkan, pasti orang kebanyakan investor asing itu melihat lebih safe kalau misalkan kita mengalihkan dana kita atau memarkirkan dana kita ke negara Amerika Serikat yang lebih sustain ya dalam kondisi ekonominya seperti itu. Itulah bisa kita lihat juga kenapa belakangan ini nilai tukar rupiah terhadap dolar itu mulai ada di atas angka 14.900-an ya. gitu. Pak Haji, dengan berbagai sentimen yang berkembang ini, bagaimana arah pergerakan indeks harga saham gabungan di September ini? Outlook-nya terutama. Tadi sudah kita sampaikan secara historis dalam 20 tahun terakhir, September tampaknya cukup positif ini. Namun tahun ini agak berbeda. Agustus kemarin yang seharusnya negatif kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya justru mencatatkan kinerja positif bagi IHSG. Analisis Anda, Pak? Oke, kalau kita lihat memang mungkin market kita di bulan September ini masih kecenderungan bergerak sideways ya, di range harga 7.060 untuk support IHSG kita dan 7.200 untuk resisten kuatnya. Nah, yang membuat arah IHSG itu bisa berubah untuk turun ataupun naik itu adalah kebijakan nanti yang akan dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi kita sebagai investor sekarang lebih bersikap wait and see dulu, karena tidak mau melihat atau tidak mau masuk dulu, berinvestasi dulu, karena kalau misalnya kita coba lihat secara historis, memang IHSG kita di angka 7.200 merupakan angka yang cukup premium. Ya. Jadi kalau misalnya kita agresif masuk di harga sekarang, belum tentu kondisi market ke depan itu baik dan juga kebijakan pemerintah itu tidak blunder ya. Nah, itu yang membuat lebih baik investor lebih prefer untuk wait and see dulu. Ini yang membuat mungkin pergerakan IHSG akan kecenderungan bergerak sideways. Baik, Anda melihat dari respon investor seperti apa, terutama dalam beberapa pekan terakhir? Apakah memang lebih kecenderungan trading, Pak Aji, terutama memanfaatkan momentum-momentum dan berita-berita yang berkembang saat ini, terutama dari sisi kinerja di semester pertama di 2022? Oke, betul sekali karena memang kalau kita lihat ketika biasanya kalau kita mengamati pergerakan IHSG yang kecenderungan turun atau at least bergerak sideways, itu biasanya saham-saham small mid caps itu malah yang memiliki pergerakan atau fluktuasi harga yang sangat atraktif nih. Itulah yang membuat belakangan ini para trader atau investor retail itu banyak melakukan trading di saham-saham yang masih memiliki katalis positif atau masih memiliki berita yang cukup menarik, seperti contohnya sektor batu bara. Ya. Itu belakangan juga banyak ditradingkan. Lalu sektor teknologi, walaupun kalau kita lihat kayaknya udah 2 minggu terakhir sektor teknologi ini udah dibuangin oleh investor karena memang lihat sudah nggak ada katalis apa-apa lagi. Menurut saya sih sektor energi, baik itu batu bara, minyak, itu mungkin beberapa waktu ke depan masih tetap menjadi primadona bagi para investor retail untuk melakukan trading. Baik, Pak Aji, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama di perdagangan minggu depan. Kemudian nanti juga kita akan bahas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.